Assalamualaikum, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan saya di Dr. Yunita Ika. Nah, kalian nih apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Kali ini aku mau kasih tips nih ke kalian cara menghilangkan melasma nih. Pasti kalian punya kan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan butuh tips tentang menghilangkan melasma, karena melasma itu sangat banyak orang yang punya masalah tentang melasma. So, di video aku kali ini aku mau ngebahas tentang tips untuk menghilangkan melasma. So, tonton sampai habis ya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik tombol di bawah ini. Oke, aku tunggu ya. Hitungan 5 udah harus pada ngeklik lo ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, thank you ya. Kalian pasti udah pada pernah denger kan apa itu melasma ya. Tapi pertanyaannya, apa kalian udah paham betul asal melasma ini? Kenapa sih melasma ini perlu dibahas? Nah kan, jadi gini, kalau kalian pernah menemukan tanda-tanda kemunculan bercak-bercak coklat di wajah kalian ya, atau pada daerah yang sering terkena paparan sinar matahari seperti area leher ya, area lengan bawah. Nah, ini namanya adalah melasma. Jadi melasma adalah bercak kecoklatan ya. Nah, perlu kalian tahu ya, meski jarang ya menimbulkan yang namanya komplikasi, rasa sakit ya, atau bahkan mungkin bisa menyebabkan kematian atau berbahaya, itu enggak gitu ya. Jadi melasma itu enggak bahaya, enggak sakit, enggak nyeri, atau menimbulkan yang berbahaya itu enggak gitu ya. Namun demikian ya, kalau kondisi si melasma ini dibiarkan secara terus menerus, lambat laun dia akan semakin bertambah banyak, dan tentu ini akan sangat berpengaruh pada penampilan kalian ya. Jadi dari segi estetik lah ya, otomatis kurang cakep, jadi akan menurunkan rasa percaya diri kalian, dan juga pasti akan insecure dan minder kali ya. Faktor kemunculannya ini ya bisa banyak ya, bisa dari yang namanya masa kehamilan atau ketika kita hamil. Kenapa? Karena ketika kita hamil ada hormon progesteron yang memang dia itu sedang naik banget, dan dengan adanya kenaikan hormon inilah akan memicu munculnya melasma. Lalu faktor kedua ya, yang paling sering terjadi adalah karena paparan sinar matahari. Kenapa? Karena memang kondisi yang seperti kita tahu di Indonesia adalah negara dengan iklim yang tropis ya. Jadi tingkat paparan sinar mataharinya cukup tinggi. Jadi ini memang penyumbang terbesar penyebab terjadinya melasma di Indonesia. Lalu selain itu juga penggunaan kosmetik tertentu nih yang mungkin nggak tepat kalian pakai. Terus gimana dong dok kalau melasma ini mulai muncul tanpa kita tanpa kita tuh pengen gitu loh, kalau harusnya melasma ini muncul ya. Oke, saya yakin banget semua perempuan nggak pengen adanya melasma ini muncul di wajah kalian ya. Jadi kalau memang sampai terjadi yang namanya melasma ini muncul di wajah kalian ya, aku mau kasih beberapa tips deh ke kalian ya. Langsung aja kita simak tipsnya ya. Jadi yang pertama adalah face scrub. Kenapa? Karena kunci utama ketika melasma melanda atau datang ya adalah dengan rutin melakukan eksfoliasi. Nah, face scrub ini bisa membantu kalian mengangkat sel-sel kulit mati yang sudah menumpuk di epidermis dan juga pori-pori. Dengan demikian, berbagai kandungan dalam skincare yang kamu pakai itu akan terserap lebih
optimal ya, akan terserap lebih maksimal. Cukup seminggu 1 atau maksimal 2 kali aja biar nggak kena iritasi. Jadi walaupun face scrub ini dianjurkan, tetapi tidak untuk dipakai sesering mungkin ya. Jadi cukup 1 kali atau maksimal 2 kali sepekan aja, dan tentunya pilih face scrub yang jangan terlalu kasar ya guys. Nah, untuk tips yang kedua, kalian wajib banget pakai sunscreen. Seperti yang aku bilang ya sebelumnya, kalau yang namanya melasma itu penyebabnya yang sering adalah timbul karena paparan sinar matahari yang berlebihan. Maka untuk mengatasi dan mencegahnya, kalian perlu banget memakai sunscreen. Jadi ini hukumnya memakai sunscreen adalah wajib ya. Banyak yang konsultasi sama aku, dok, aku ada keluhan flek, ada keluhan melasma, tapi aku nggak mau dok pakai sunscreen, kan aku di rumah aja. Kalau kalian itu merasa kalian adalah makhluk tinggalnya di bumi ya, bukan tinggal di dunia lain atau bukan tinggal di mana-mana ya, artinya kaki kalian itu masih menapak ke tanah ya, artinya kalian adalah manusia yang tinggal di bumi. So please harus pakai namanya sunscreen. Gak ada cerita mau hilang melasma tapi nggak mau pakai sunscreen alias nge-skip sunscreen, itu nggak akan bisa terjadi. Jadi ya sunscreen ini akan bener-bener keberhasilan kalian untuk hilangnya si melasma ini ditentukan dari sunscreen. Jadi bagi emak-emak yang di rumah aja ya, yang ngaku di rumah aja nggak keluar rumah, tetap wajib pakai sunscreen, atau bahkan emak-emak yang cuman keluar mau ngambil jemuran itu juga wajib pakai sunscreen. Jadi tolong ibu-ibu semua jangan pernah skip sunscreennya ya. Lalu tips yang ketiga, yang terakhir dari saya ya, cari krim malam yang mengandung retinoid ya. Kenapa? Karena dengan retinoid itu bisa mengurangi terjadinya melasma. So itu aja dari aku. Jadi buat kalian, lindungi diri kalian, lindungi wajah kalian dari paparan sinar UV dengan cara rajin menggunakan sunscreen. Bisa di-apply sehari 2-3 kali. Terima kasih. Assalamualaikum, semoga bermanfaat ya.